Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita kembali berbakti bersama pada pagi hari ini di satu ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Kita telah mendengar khotbah tentang Ebenezer, batu pertolongan, mengingatkan kita untuk ke belakang. Saudara masih ingat ke belakang? Tentang apa, saudaraku? Evaluasi, yang di belakang itu evaluasi. Lalu tentang keadaan sekarang, koreksi diri. Lalu sekarang kita pada bagian keempat ini, yaitu ke depan, yaitu proyeksi iman. Jadi begitu lihat batu Ebenezer, orang-orang Israel, dia melihat ke depan. Ke depan itu mungkin masih panjang, mungkin menakutkan, tetapi dia ingat ada batu Ebenezer yang mengingatkan bahwa Tuhan sudah menolong sampai di sini, sampai saat itu. Ke depannya pasti Tuhan juga menolong. Amin. Saya yakin hari ini kita akan banyak belajar tentang proyeksi iman. Desember sudah sibuk dengan Natal, lalu masuk tahun baru. Nah, apa yang akan terjadi di tahun 2022 kan kita nggak tahu. Tapi sejak saat ini, marilah kita memandang ke depan dengan keyakinan. Marilah kita memandang ke depan bersama Tuhan. Marilah kita berjalan bersama Tuhan di hari-hari yang akan datang. Amin. Kita akan kembali membaca 1 Samuel 7 ayat 11 sampai 14, kita sama-sama berdiri. 1 Samuel 7 ayat 11 sampai 14. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang-orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pada bagian pembacaan kita di ayat 14, dan kota-kota yang diambil orang Filistin direbut kembali. Yang sudah diambil oleh orang Filistin kembali ke tangan orang Israel. Dan ini saudaraku hal yang luar biasa, yang gak pernah terbayangkan oleh Israel. Kalah dan kalah dan kalah lagi. Tetapi sampai satu titik, ketika orang Israel mau mencari Tuhan, ketika orang Israel bertobat, maka bukan hanya kemenangan di lokasi mereka, tetapi kota-kota yang lain direbut kembali jadi milik Israel. Saudaraku, monumen Ebenezer didirikan bukan hanya untuk mengingat masa lalu, juga bukan hanya untuk introspeksi sekarang, tetapi juga untuk persiapan diri saat kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Jadi monumen Ebenezer itu saudara didirikan untuk menjadi tonggak sejarah bagi kemenangan bangsa Israel. Ebenezer, batu Ebenezer itu meyakinkan Israel bahwa Allah tetap bersama mereka untuk membangun masa depan. Allah tetap bersama mereka
untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Dan ketika mereka dalam kesulitan, dan ketika mereka dalam kebuntuan, lalu mereka melihat ada batu Ebenezer. Mereka melihat monumen itu. Mereka bisa cerita. Pertama, mereka punya harapan ke depan. Kedua, mereka bisa cerita kepada anak dan cucunya, kepada generasi-generasi berikut, bahwa mereka dulu tertindas, mereka dulu hidup sengsara, tapi Tuhan membela, Tuhan memberi kemenangan. Dan ketika Tuhan memberi kemenangan, ini tandanya. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya mengatakan dalam beberapa minggu ini, buatlah monumen dalam hidupmu untuk mengingat. Jangan lupakan Tuhan. Iya. Jangan lupakan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita melupakan hal-hal besar yang pernah terjadi dalam hidup kita dan kita nggak melihat Tuhan di sana. Saya pikir tadi pagi waktu saya rapi-rapiin, saudaraku, jangankan kita manusia yang membantu menolong orang, sering dilupakan, ya. Bahkan orang yang sangat kita bantu, sangat kita tolong, itu bisa mencapakan kita. Itu pengalaman kita, betul nggak? Pengalaman kita. Saya pikir begini, saudaraku, kita ini manusia, Tuhan aja sering dilupakan, betul? Jadi kalau kita dilupakan ya sudahlah, gitu. Tuhan saja sering dilupakan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan selalu ingatkan kita, jangan lupakan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong, ceritakan itu kepada keluargamu, ceritakan itu pada generasi-generasi berikut. Ada batu Ebenezer yang kita dirikan, itu kita ceritakan kepada orang-orang lain. Ada Tuhan yang sudah membela, ada Tuhan yang sudah menolong. Dan orang Israel ketika melihat batu Ebenezer itu, mereka jadi semangat. Semangat untuk berjalan ke depan walaupun kesulitan menghadang. Semangat untuk maju. Saudaraku, semangat untuk menyongsong hari esok. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, Anda dan saya perlu mendirikan batu Ebenezer itu. Untuk kita berhenti sejenak dan memandang ke depan. Ya. Berhenti sebentar itu penting, saudaraku. Ya. Saya kalau lihat balap mobil Formula One itu ya, dia berpacu terus di 50-70 lap itu. Apakah mereka terus berjalan terus beradu cepat? Jalan terus? Enggak loh, saudaraku ya. Ada namanya pit stop. Ya. Kesempatan ganti ban, kesempatan isi bensin, kesempatan berpikir, kesempatan atur strategi. Itu yang harus kita lakukan dalam hidupnya. Seringkali kita nih berlari, mengejar tanpa henti. Dan akhirnya kita lupa apa yang kita kejar. Coba bayangin, saudaraku. Kita berlari mengejar, tapi yang kita kejar apa nggak tahu. Pernah, saudara? Jangan-jangan kita mengalaminya hari ini. Yang kita kejar nggak tahu, tapi kita sudah terlanjur capek, ya kan? Kita terlanjur lelah. Kan bodoh banget gitu, saudaraku. Kita kejar, kita udah capek, apa yang saya kejar tadi ya? Kita nggak dapat apa-apa. Itu sebabnya sekarang berhentilah sesaat. Renungkan, pikirkan. Kita berjalan ini untuk apa? Kita berlari untuk apa? Kita berjuang untuk apa? Apa yang kita perjuangkan? Berhenti sejenak. Itu gunanya batu Ebenezer. Dan kita melihat ke depan. Berhenti, melihat ke depan. Nah, mungkin saudaraku, yang akan kita hadapi adalah hari-hari yang sulit. Iya. Saudaraku, kalau sekarang di ruangan ini rumah Tuhan. Biasanya semua orang berpikir sangat beriman, sangat positif. Ketika saudara melihat ke depan, di tahun-tahun mendatang yang akan saudara lalui, sepertinya gampang banget atau sulit? Ya?
Saudara nggak punya iman berarti. Kan sudah dikasih tahu ini rumah Tuhan. Berjalanlah bersama. Lah iya loh saudaraku. Sudah dibilangin ini Ebenezer gitu. Tapi realitanya ketika kita melihat ke depan, sulit. Dulu kalau zaman Pak Harto di pergantian tahun anggaran, bahasanya walaupun mendung masih menggantung, katanya gitu ya. Iya. Hujan badai ada di depan. Enggak apa-apa saudaraku. Batu Ebenezer itu mengingatkan kita. Mungkin sulit. Yang akan kita jalani mungkin berat. Dan sangat mungkin kita enggak punya kekuatan yang cukup untuk menjalani. Sangat mungkin. Tapi saudaraku, melalui batu Ebenezer yang kita dirikan itu, kita dibekali dengan satu semangat. Kita dibekali dengan satu keyakinan. Ada Tuhan yang sudah menolong di masa lalu. Hari-hari ini juga Tuhan menolong. Terus ke depannya bagaimana? Tuhan yang sudah menolong kemarin, Tuhan yang sudah menolong sekarang, saya yakin Dia akan menolong di hari-hari mendatang. Amin. Itu gunanya berhenti sejenak. Itu perlunya merenung, saudaraku. Nah, untuk yang akan datang itu, saudaraku, kemudian kita bisa tidak ragu. Ya, kita nggak ragu lagi, karena Tuhan yang sudah menolong, Dia akan tetap menolong sampai kapanpun. Amin. Sampai kapanpun, sehingga kita bisa menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Beberapa hal saudara akan kita lihat pagi hari ini. Kita bisa menatap, melihat ke depan itu dengan penuh harapan. Ya, saya katakan walaupun berat, walaupun sulit, walaupun mendung masih menggantung gitu ya. Tapi kita masih punya harapan. Harapan itu selalu ada. Saudara-saudara, setelah melewati berbagai peristiwa sebagai satu bangsa, Israel mengalami jatuh bangun dan banyak mengalami penderitaan. Tetapi Israel kini bisa berdiri tegak untuk menatap masa depan dengan yakin. Kenapa saudaraku? Ada batu Ebenezer yang memberitahu. Bukan hanya mengingatkan, tapi memberi tahu. Ada batu Ebenezer yang memberitahu bahwa ada Tuhan yang sudah menolong dan akan tetap menolong. Sebagai orang Kristen, saudaraku, kita juga punya pengalaman yang sama dengan Israel. Ya, peristiwa-peristiwa bisa beda karena zamannya pun berbeda. Tapi kita punya pengalaman yang sama. Kita juga sudah mengalami berbagai peristiwa dalam hidup ini. Kita mengalami berbagai ujian iman. Kita juga sudah mengalami jatuh, bangun, dan merasakan banyak kepahitan dalam hidup ini. Saudaraku, batu Ebenezer yang kita dirikan hari ini memberitahu kita, ada Tuhan. Ada Yesus yang selalu bersama kita. Ada Yesus yang bersama saya dan saudara untuk membangun masa depan. Amin. Ada Yesus yang bersama kita untuk menjalani berbagai keadaan dengan tidak sendirian. Batu Ebenezer itu menumbuhkan pengharapan. Ya, batu Ebenezer itu membuat kita punya harapan baru dan selalu baru untuk meraih hari esok. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Tuhan senang. Ini saudara ya. Tuhan senang kepada orang yang takut
Ini kata-kata senang ini menarik sekali loh saudaraku. Ya, Tuhan senang. Saudara pernah senang dengan seseorang? Apapun yang dilakukannya kita iya bagus karena kita senang. Nah, yang menyebabkan Tuhan senang itu ini saudaraku. Orang-orang itu berharap kemurahan Tuhan, berharap kasih setianya, berharap Tuhan menolong. Tuhan senang, Tuhan sayang kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara-saudara, sebenarnya dalam hidup ini kita telah diajar oleh perjalanan pengalaman kita bahwa berharap pada manusia itu selalu berujung pada kekecewaan. Benar? Berharap pada manusia, saudara, tetangga, atau orang-orang kita harapkan bukan hanya mengecewakan tapi menyakitkan. Ya. Nggak ada amin ya saudaraku. Tapi saudara mengalami nggak sih? Berharap manusia itu mengecewakan, menyakitkan, mengalami nggak sih? Enggak ya, jangan-jangan cuma saya. Gitu. Berarti saya benar-benar manusia dan saudara coba saudaraku, benar nggak sih kalau berharap manusia itu ujungnya banyak kecewa? Saya nggak maksa saudara, kalau saudara nggak pernah kecewa ya jangan saudaraku. Sampai ada lagu, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan. Terus. Jalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Yes. Hanya Yesus gak pernah kecewakan kita, amin. Tetapi saudaraku, walaupun kita sudah banyak kecewa dan disakiti ketika kita berharap pada seseorang, berharap kepada manusia, tetapi kita mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi, betul? Kenapa? Karena kelihatan. Karena kelihatan. Saudaraku, dan mengecewakan, menyakitkan itu ternyata nggak jadi pelajaran buat kita. Tapi hari ini saudaraku dengarkan firman Tuhan. Tuhan senang, Tuhan sayang pada orang yang berharap kepadanya, dan Dia Tuhan, Dia Yesus tidak pernah mengecewakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan itu sauh. Saudara, sauh itu jangkar. Ada pelaut di sini? Saudaraku, pelaut itu sangat berharap pada jangkar. Ketika badai, ketika gelombang datang, ya mereka turunkan jangkar, mereka lego jangkar untuk membuat aman. Jadi pengharapan itu seperti jangkar, sauh pada kapal. Sekalipun badai dan gelombang silih berganti, kapal yang telah lego jangkar itu akan aman. Enggak geser, enggak terbawa arus oleh badai, oleh gelombang. Saudara-saudara, ketika kita menaruh pengharapan kita pada Yesus, ketika harapan itu kita letakkan pada tangan Yesus, bukan berarti kita tidak mengalami badai, bukan berarti kita enggak mengalami gelombang. Tapi ketika semuanya itu terjadi, maka kita tetap kuat. Kapal hidup kita enggak terbawa arus, mungkin sempat terombang-ambing, tapi kapal itu akan tetap pada tempatnya. Kita mampu bertahan. Karena itu hiduplah dalam pengharapan terus-menerus kepada Tuhan. Batu Ebenezer mengajarkan kita
Berharaplah terus. Teruslah berharap pada Tuhan yang sudah menolong kita. Yang kedua, saudaraku, batu Ebenezer itu mengingatkan kita, memberitahu kita bahwa ada Tuhan yang mendukung kita untuk meraih masa depan. Ada Tuhan yang bersama kita. Ada Tuhan yang support hidup saudara dan hidup saya. Iya, saudaraku. Mendukung, dukungan, support itu penting banget, saudaraku. Kita semua ini hidup karena dukungan, karena support dari orang-orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, keluarga itu support system yang paling penting dalam hidup kita masing-masing. Saling topang satu dengan yang lain. Itu keluarga. Lalu ada lingkungan yang lebih luas yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Karena ada sistem support di lingkungan kita. Tetapi di atas semua itu, saudaraku, kita bersyukur kita punya Tuhan yang terus support kita. Amin. Yang mendukung kita untuk meraih masa depan. Masing-masing kita punya masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Ingat itu, saudaraku. Masing-masing kita sudah disediakan masa depan oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang saya nggak punya masa depan, hopeless, enggak. Karena Tuhan sudah sediakan untuk kita masing-masing satu masa depan, dan Alkitab katakan masa depan itu penuh dengan harapan. Ya. Dan harapan itu tidak mengecewakan. Tetapi saudaraku, untuk meraihnya tidak selalu mudah. Kadang kita harus melewati berbagai rintangan. Kadang kita melewati gunung yang terjal, jalan yang berliku. Perjalanan meraih masa depan itu seringkali membuat kita lelah. Kita bosan, kita capek, kita putus asa. Disinilah, saudaraku, peran monumen yang masing-masing kita dirikan untuk pribadi kita. Ebenezer itu akan mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kita, bersama saya, bersama saudara, memberi dukungan, memberi support agar saya dan saudara bisa terus berjuang meraih masa depan itu. Enggak mudah. Tetapi karena Tuhan mendukung, Tuhan memberi support, kita bisa mencapai masa depan kita. Amin. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya. Tuhan itu penopang. Ya. Saudaraku, penopang. Penopang itu diperlukan waktu benda atau seseorang itu tidak bisa berdiri lagi tegak. Tongkat itu penopang. Ya. Jadi kalau orang tua jalan sudah enggak terlalu sanggup, diperlukan tongkat, penopang. Ya. Kakinya sakit, perlu tongkat buat menopang. Ya. Tuhan itu penopang. Orang yang perlu ditopang adalah orang yang tidak berdaya, orang yang tidak kuat berdiri, orang yang lemah. Tahukah saudara, ada saatnya dalam hidup ini kita mengalami bahwa kita benar-benar tidak berdaya. Kita benar-benar putus asa. Kita pernah mengalami, atau mungkin hari-hari ini, ada saudara yang sedang mengalami benar-benar tidak berdaya, melihat ke depan,
sepertinya tidak ada harapan. Tetapi bersyukur ada Tuhan yang menopang saya. Ada Tuhan yang menopang hidupmu. Ada Tuhan yang mendukung, yang support kita semua. Yang membuat kepala yang tertunduk menjadi tegak kembali. Amin. Membuat yang tidak berdaya menjadi tegak kembali. Mazmur 27 ayat 6. Nyanyian Daud. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudaraku, maka sekarang tegaklah kepalaku. Kenapa bisa tegak? Daud katakan, ada Tuhan yang menopang. Karena tahu Tuhan yang menopang, dia katakan aku mempersembahkan ucapan syukurku. Saudaraku, Tuhan menegakkan kepala anak-anaknya. Tuhan menegakkan kepala saudara dan saya. Memberi dukungan agar kita bertahan dan cukup kuat untuk berjalan, berjuang, meraih masa depan kita masing-masing. Berjalan berjuang, meraih masa depan keluarga kita masing-masing. Ada Tuhan. Ebenezer mengingatkan kita itu. Ke depan kita enggak sendirian. Ke depan ada Tuhan yang terus menopang hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, penggenapan janji. Ebenezer, proyeksi iman membuat kita bisa berpegang terus pada janji Tuhan. Ya. Saudara, Monumen Ebenezer mengingatkan kita bahwa semua janji Tuhan itu pasti digenapi. Waktunya kita enggak tahu. Inilah yang membuat kita melangkah untuk meraih masa depan dengan pasti. Karena janji Tuhan enggak pernah gagal. Ketika Israel kalah sekali, kalah 2 kali. Sangat mungkin Israel merasa mana janji Tuhan. Sama seperti kita. Ketika kita gagal, ketika kita enggak berhasil, kita mulai bertanya-tanya mana janjinya. Katanya ya dan amin, mana? Kenapa saya alami ini semua? Saudaraku, kadang-kadang kita berkata begitu bukan karena janji Tuhan enggak digenapi. Karena target kita tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Sebenarnya sesederhana itu. Ya. Kita kecewa karena target kita enggak sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Katanya kan iman, saudaraku. Nah ini saudara-saudaraku, ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya, banyak sekali. Dan kita harus bisa membedakan janji-janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu enggak semua untuk saya pribadi. Ya, seringkali kita berpikir karena kita jadi orang Kristen bahwa semua janji Tuhan itu untuk saya. Saya sudah jadi anak raja, sebagai anak raja saya memiliki warisan kerajaan semua. Saudaraku, janji Tuhan itu untuk semua juga. Jadi kalau saudara anak raja, di dunia ini ada banyak anak raja. Jadi saudara nggak bisa miliki semua loh kali ya, gitu ya. Ada janji Tuhan itu yang ditujukan khusus untuk satu bangsa dan satu masa. Ini saudaraku. Ada janji Tuhan yang ditujukan untuk satu bangsa dan satu masa tertentu. Misalnya saudaraku, janji Tuhan tentang mana? Itu hanya untuk Israel di padang gurun. Saudara nggak bisa tagih Tuhan sekarang. Tuhan mana roti yang dari sorga. Sebagai orang Kristen saya berhak Tuhan. Kita nggak bisa minta seperti itu. Turun dari langit roti setiap pagi. Kan Tuhan sudah janji dalam Alkitab. Betul nggak Tuhan janji dalam Alkitab?
tapi kita harus lihat bahwa itu untuk bangsa Israel. Lalu janji kita yang mana untuk kita? Lalu kita ambil dari Matius 6. Ya, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Tapi ada enggak orang Kristen kelaparan? Ada juga. Janji itu untuk semua anak-anak Tuhan. Gitu. Untuk meraihnya, ya kerja, ya usaha, dan lain sebagainya. Baru ada janji khusus untuk saudara. Begitu. Kalau kita hanya menagih janji, kita nggak bekerja, nggak berusaha, ya nggak akan datang seperti mana dari langit. Gitu ya. Jadi sudah ada janji Tuhan yang memang khusus untuk satu bangsa, untuk satu masa. Tapi ada janji Tuhan juga yang sifatnya lebih umum lagi. Anugerah yang sifatnya lebih umum lagi. Katakan matahari. Matahari, karena orang percaya kita berhak atas matahari. Orang yang nggak percaya juga berhak atas matahari. Itu namanya anugerah umum, common grace. Hujan. Ya kalau memang Tuhan kehendaki bisa sih, ladang saya kotak, terus siram air hujan, sementara yang kiri kanan karena bukan orang percaya nggak hujan. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita nggak bisa menagih Tuhan untuk janji itu seperti terus menerus, saudaraku. Nggak bisa. Kan mujizat setiap hari. Saya bilang kalau mujizat setiap hari udah bukan mujizat lagi, udah biasa. Mujizat itu yang luar biasa kan gitu ya. Jadi saudaraku, ada janji Tuhan yang berkat, janji berkat sifatnya umum buat semua orang. Jadi ini harus perhatikan. Tetapi ini saudaraku, yang ingin saya katakan, ada janji yang memang ditujukan secara pribadi, personal. Ini luar biasa saudaraku. Kapan kita bisa tahu? Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Janji kesembuhan yang personal ada. Janji berkat yang personal ada. Dan semua itu diukur oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan keyakinan kita. Bahwa Tuhan yang sudah menolong saya di masa lalu, menolong hari ini, Dia juga akan menolong saya di masa depan. Jadi ini janji Tuhan. Jadi ada yang sifatnya universal, sifatnya khusus untuk satu bangsa, tapi ada yang sifatnya pribadi. Ya. Mari saudaraku, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan yang sifatnya pribadi, itu untuk saudara. Dan Tuhan mau bicara dengan saudara, Tuhan mau kasih tahu saudara tentang masa depanmu, tentang bagaimana engkau harus menjalani sesuatu kehidupan yang penuh berkat. Pegang janji itu. Dan ini terjadi jika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jika kita hidup dalam firman, jika kita hidup dalam roh dan kebenaran. Barulah batu Ebenezer itu mengingatkan kita, kamu hidup dalam kebenaran, kamu punya masa depan, ini. Nah saudaraku, Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani aku. Saudara-saudara, janji Tuhan untuk orang percaya, untuk saya dan saudara tidak pernah berubah. Alkitab katakan biar gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang. Janji Tuhan tetap selamanya. Janji Tuhan tidak lekang oleh panas. Janji Tuhan tidak lapuk oleh hujan. Kita pegang. Baik janji yang sifatnya keseluruhan, secara umum untuk orang percaya, terlebih jika Tuhan sudah menyatakan janji secara personal, secara pribadi. Pegang itu, yakin nih bahwa janji-janji itu masih pasti digenapi. 1 bulan lagi kita memasuki tahun baru. Ebenezer meyakinkan bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Sebab janji Tuhan itu tidak berubah. Sebab janji Tuhan itu kekal selama-lamanya.
kekal selama-lamanya, dan pasti digenapi. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan membuat kita punya perjalanan masa depan yang indah. Walaupun hari-hari ini mungkin kita masih bergumul dengan berbagai hal. Hari-hari ini hidup kita masih galau dengan peristiwa-peristiwa umum. Hidup kita mungkin masih galau dengan hal-hal yang sifatnya pribadi. Tapi Ebenezer itu mengingatkan saya, mengingatkan saudara, seperti terbitnya fajar setiap pagi. Begitulah janji Tuhan, dibaharui dari sehari ke sehari, dan pasti digenapi untuk saya, untuk saudara. Kita berdiri. Kiralamayasi, 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 kiralamayasi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yang harus kita ingat adalah Tuhan sudah mempersiapkan satu masa depan pada setiap pribadi. Untuk setiap saudara, Tuhan sudah siapkan masa depan. Hanya ketika kita berdiri di ujung sini, kita nggak bisa lihat mungkin ujung sana. Ketika kita berdiri di sini, di depan kita ada lorong yang gelap, dan itu membuat kita khawatir, itu membuat kita takut. Mungkin masa depan itu belum nyata, tetapi jelas bagi kita ada Tuhan yang bersama kita untuk berjalan melewati lorong yang gelap itu, untuk melewati onak dan duri itu, untuk mendaki bukit yang terjal itu. Kiralamayasi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
Janjimu seperti fajar. Kita mengangkat tangan kita, yakin ada janji Tuhan yang selalu terbit pada saatnya, yang tiada pernah terlambat bersinar, yang gak pernah terlambat. Yes, amen. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kiralamayase, kiralamayase, horilamayase, horilamayase, kiralamayase. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amen, amen, amen. Haleluya, 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 haleluya. Yes, 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 amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa baiknya buat kami. Menyediakan hari esok yang pasti. Menyediakan berbagai hal yang jelas untuk kami. Tolong kami untuk terus memandang Tuhan. Tolong kami untuk terus melihat Tuhan dalam memandang masa depan kami. Kami gak sendiri, kami punya Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Biar firman-Mu tertanam di hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami siap menjalani hari-hari yang akan datang. Terlebih di tahun mendatang kami gak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan, Engkau terus bersama kami. Dan itu membuat kami kuat. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini. Berkati jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biar kuasa Tuhan terus menolong kami sehingga kami bisa terus bersatu dalam iman, dalam kasih. Kami saudara bersaudara di dalam Tuhan di jemaat ini saling mendukung dan saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu, juga ucapan syukur anak-anak-Mu. Biar dari sorga Tuhan membalas dengan berlipat ganda, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih,
Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,